Baik, selanjutnya kami akan coba contohkan bentuk gardu pasangan luar. Ini adalah contoh bentuk gardu portal. Nah, ini adalah bentuk contoh dari gardu pasangan luar dari jenis gardu portal. Nah, kita bisa lihat dari atas, di sana terlihat ada 3 buah arrester. Kemudian di sisi sebelah sananya kita juga bisa lihat ada 3 buah FCO atau fuse cut out. Oke, turun ke bawah pastinya ada trafo distribusi yang akan menurunkan tegangan dari 20 kV ke 400 volt. Nah, baik, selanjutnya kami akan coba jelaskan bagian-bagian dari PHBTR atau perangkat hubung bagi tegangan rendah. Kita mulai dari sisi luar terlebih dahulu. Nah, di sisi luar ini kita bisa lihat yang pertama harus ada penandaan logo PLN di sini. Kemudian ada penandaan adanya bahaya listrik. Nah, terus kemudian di sini juga terlihat plat nama dari pabrikan yang memproduksi dari PHBTR ini. Kebetulan di sini adalah masih mengikut dari SPLN lama tahun 2010. Nah, di sini terlihat, di sini sudah kita bisa dapati informasi, salah satunya misalnya ada berapa jurusan di sini. Di sini tertulis ada 2 jurusan 250 ampere. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Di sini ini adalah handle pembuka. Kemudian di PHBTR pasti akan difasilitasi dengan pengunci. Kebetulan pengunci atau gembok sudah kami lepas. Kemudian di samping kiri dan kanan ada lubang ventilasi. Ini adalah contoh lubang ventilasinya. Bagian atas, bagian bawah, termasuk di sisi sebelah sini juga akan ada. Kemudian kita beralih ke sini. Nah, di sini terdapat 3 buah lampu indikator. Nah, ini adalah lampu indikator. Semuanya berwarna merah, baik untuk sisi R, S maupun T, semuanya berwarna merah. Nah, oke, bila sudah kita akan coba buka. Nah, oke, kita mulai dari sisi sebelah sini. Nah, di sini ada tempat dokumen. Ini adalah tempat dokumen. Kemudian di sini ada tempat kita untuk menaruh atau meletakkan fuse puller. Nah, ini adalah fuse puller. Jadi defaultnya selalu akan ada fuse puller terpasang di sini. Terlihat single line diagram atau diagram pengawatan dari PHBTR ini. Kali ke sisi sebelah sini. Nah, di sini terlihat ada ammeter. 3 buah ammeter yang akan menunjukkan besaran arus atau ampere yang terpakai saat PHBTR ini beroperasi. Kebetulan PHBTR ini gardu ini sekarang sedang tidak beroperasi atau tidak ada tegangan, jadi kita aman bisa menyentuhnya. Nah, berikutnya ini adalah fuse. Nah, terus di sini terdapat stop kontak. Nah, misalnya kita membutuhkan suatu sumber, kita bisa pakai dari sini dengan catatan bahwa PHBTR ini dalam posisi operasi atau tegangan. Jadi kita bisa pakai ini. Yang lainnya ini adalah beberapa stiker dari pabrikan sebagai informasi tambahan terkait dengan saran penggunaan dari PHBTR ini. Kemudian kita beralih ke sisi dalam. Mungkin akan coba saya buka terlebih dahulu. Ini kebetulan murbaut sudah kami lepas. Oke. Ini adalah bagian yang kita sebut dengan plat montase atau papan montase. Nah, ini adalah papan tempat kita akan memasang semua perangkat yang ada di sini, misalnya busbar, termasuk fuse rail. Nah, itu semuanya akan kita pasang di papan montase ini. Nah, untuk memisahkan papan montase dengan bagian yang bertegangan, nah
ini ada isolator penyangga di sini. Nah, ini contoh isolator penyangga. Ini terlihat di sini. Kemudian juga ada di sini, bisa kita lihat juga di sini, di sini. Jadi ini adalah isolator penyangga busbarnya. Ini untuk busbar pasa, pasa, pasa. Ini untuk busbar netral. Nah, ini untuk penyangga untuk sisi masukan dari saklar utama. Ini adalah kabel masukan yang mengarah ke saklar utama. Nah, ini adalah saklar utamanya. Nah, artinya kabel ini berasal dari sisi sekunder trafo distribusi yang ada di atas tadi. Oke. Kemudian setelah kabel sekunder dari trafo masuk ke sini, ini saklar utama, keluar dari saklar utama masuk ke busbar. Ini adalah busbar. Nah, sesuai SPLN dari atas ke bawah urutannya adalah RST-nya dari atas ke bawah. Jadi merah ini R, kemudian kuning ini adalah S, yang hitam ini adalah T-nya. Nah, ini adalah busbarnya RST. Kemudian sisi netral ada di bawah sini. Ini yang berwarna biru ini adalah untuk busbar netral. Oke, kita lanjut ke sebelah sini lagi. Nah, ini ada CT, 3 buah CT di masing-masing fasanya. Ini adalah CT. Oke, nah 2 buah ini adalah yang kita namakan dengan fuse rail. Jadi kesemuanya ini kita namakan dengan fuse rail. Nah, ini adalah fuse railnya. Kemudian di sini kebetulan terpasang NH fuse dari jenis NH1 dengan besaran yang kebetulan terpasang adalah 125 ampere. Nah, ini adalah NH fuse, NH fuse, NH fuse. Nah, ini dari sini sudah juga terlihat, terbukti bahwa memang ini ada 2 jurusan. Ini jurusan pertama, yang ini adalah jurusan kedua. Oke, kemudian kita lanjut ke sisi bawah. Nah, di sisi bawah ini adalah jurusan pertama, jurusan kedua. Ini kita bisa coba buka terlebih dahulu biar lebih terlihat jelas. Nah, ini adalah sisi keluaran yang nantinya akan kita pasang kabel optik yang akan menyambungkan ke JTR di jurusan pertama. Jadi di sini terlihat. Nah, ini kita lihat L1, L2, L3. Artinya, nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah L1 di sini, kemudian L2 di sini, L3 di tengah sini. Artinya ini adalah R-nya, ini adalah S-nya, ini adalah T-nya, atau bisa kita sebut aja R jurusan pertama, S jurusan pertama, T jurusan pertama. Begitu juga dengan yang kedua, ini adalah jurusan kedua. Jadi kalau kita lepas, di sini adalah R jurusan dari jurusan kedua, di sini adalah S jurusan kedua. Nah, ini adalah bagian T untuk jurusan kedua ini. Nah, sedangkan ini adalah grounding untuk mengetanahkan atau membumikan dari bodi PHB ini. Nah, nantinya ini akan kita hubungkan ke grounding.